Ada luka yang tak terlihat tapi menghancurkan secara perlahan, luka dari seseorang yang kita kira teman. Ia tidak datang membawa ancaman tapi hadir dalam bentuk perhatian dan kedekatan. Kita pernah percaya padanya, bercerita, tertawa bersama. Namun tanpa disadari, kehadirannya membuat kita mulai meragukan diri sendiri. Yang kita kira pelindung ternyata perlahan melumpuhkan. Yang kita anggap sahabat justru menanam keraguan yang terus tumbuh. Kita tak sadar sedang dikelilingi orang yang sebetulnya bukan pendukung, tapi pesaing yang diam-diam tak ingin kita melampaui mereka. Mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Seseorang yang dekat, tapi kehadirannya membuatmu merasa kecil. Setiap obrolan dengannya seolah mengikis semangat. Setiap cerita sukses yang kamu bagikan hanya disambut dingin. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Setelah lama berteman, aku justru merasa jauh dari diriku sendiri. Tapi kita sering menyangkal perasaan itu. Kita anggap hanya pikiran negatif, karena sulit menerima kenyataan bahwa orang yang dekat dengan kita ternyata tidak ingin kita tumbuh. Kita menolak percaya bahwa bisa saja selama ini kita sedang berada di samping orang yang tidak tulus. Salah satu kesalahan umum adalah memaksa mempertahankan orang yang tidak pernah benar-benar memberi rasa aman. Kita tahu mereka kerap meremehkan, hadir hanya saat kita terpuruk, dan seringkali membuat kita ragu dengan diri sendiri. Tapi karena takut sendiri, kita memilih bertahan. Kita sebut itu loyalitas, padahal mungkin itu hanya ketakutan untuk kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar menjadi teman. Teman yang beracun tidak selalu menunjukkan tanda yang jelas. Kadang mereka terlihat perhatian, tapi ada nada sindiran dalam setiap pujian. Mereka tampak mendukung, tapi sering membuat kita merasa tidak cukup. Saat kita bercerita tentang mimpi, mereka memberi saran yang terdengar bijak, tapi sejatinya menahan langkah kita. Ketika kita gagal, mereka tampak peduli. Tapi saat kita berhasil, mereka terlihat canggung. Mereka tak pernah benar-benar senang melihat kita tumbuh, karena pertumbuhan kita mengganggu kenyamanan mereka. Mereka merasa aman saat kita ragu. Mereka merasa unggul saat kita tertahan. Kita diajarkan untuk bersikap baik, tapi jarang diajarkan untuk memilih lingkungan yang sehat. Kita terlalu mudah memberi ruang dalam hidup pada siapapun yang terlihat ramah. Kita terlalu cepat membuka cerita tanpa menyadari siapa yang benar-benar layak mendengar. Padahal, tidak semua orang siap menjadi bagian dari pertumbuhan kita. Ada yang hadir hanya untuk melihat kita gagal. Maka saat kamu merasa tidak nyaman, saat ada yang membuatmu kehilangan semangat tanpa alasan, jangan abaikan itu. Mungkin selama ini kamu tidak sedang ditemani, tapi sedang diawasi oleh seseorang yang tak ingin kamu maju. Teman yang paling berbahaya bukan yang menyerang dari depan, tapi yang memeluk sambil menyembunyikan niat buruk. Mereka bisa terlihat hangat, sering bercanda, bahkan mendengarkan curhatan kita. Tapi kalau kamu peka, ada tanda-tanda halus yang bisa mengungkap siapa sebenarnya mereka. 5 tanda ini seringkali muncul dari mereka yang tampak baik, tapi diam-diam membawa racun dalam hubungan. Pertama, mereka suka membandingkan. Saat kamu cerita tentang hal yang kamu capai, mereka langsung bawa cerita mereka sendiri yang lebih besar. Mereka tidak memberi selamat, tidak menunjukkan rasa bangga, hanya berusaha menunjukkan bahwa mereka lebih hebat. Teman sejati akan ikut bahagia saat kamu berkembang, tapi mereka yang iri akan membuat kamu merasa tidak cukup, bahkan dalam momen terbaikmu. Kedua, mereka hadir saat kamu gagal, tapi tidak benar-benar membantu. Mereka terlihat peduli, tapi komentar mereka justru membuat kamu semakin ragu. Mereka bilang mereka ada buat kamu, tapi sebenarnya ingin kamu tetap di bawah. Karena selama kamu gagal, mereka merasa lebih baik. Mereka tidak mengatakan itu secara langsung, tapi kamu bisa merasakannya dalam nada bicara, dalam tatapan, dan dalam cara mereka menyikapi langkahmu. Ketiga, mereka menyindir perubahanmu. Saat kamu mencoba berkembang, berubah jadi lebih baik, lebih disiplin, atau mulai mengejar mimpi, mereka mulai menjauh. Mereka bilang kamu sombong, berubah, atau sudah lupa teman lama. Padahal kamu hanya sedang tumbuh, tapi bagi mereka pertumbuhanmu adalah ancaman. Maka mereka pakai rasa bersalah untuk menarikmu mundur. Keempat, mereka tahu kelemahanmu dan menggunakannya. Mungkin kamu pernah terbuka, cerita soal rasa takut atau kegagalan masa lalu. Tapi saat terjadi konflik, kamu mulai merasa itu dipakai untuk menyudutkanmu. Entah secara langsung, atau lewat sindiran halus. Mereka menyimpan lukamu, bukan untuk menjaga, tapi sebagai senjata. Kelima, kamu merasa lelah setelah bersama mereka. Bukan karena banyak bicara, tapi karena energi emosimu terkuras. Kamu pulang dengan pikiran penuh keraguan.
hati yang berat dan semangat yang menurun. Teman sejati mestinya memberi semangat, tapi teman palsu hanya meninggalkan kekosongan. Kalau kamu merasakan satu atau lebih dari 5 hal ini, mungkin sudah waktunya mengevaluasi ulang hubungan itu. Bukan berarti harus memusuhi, tapi tidak semua orang layak berada di lingkar pertumbuhanmu. Kadang menjaga jarak adalah bentuk perlindungan diri paling sehat. Setelah kita sadar bahwa ada teman yang sebenarnya menjadi racun dalam hidup kita, langkah berikutnya bukan sekadar marah atau menyalahkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melepaskan diri dari lingkaran yang merugikan, tanpa kehilangan arah atau jatuh dalam dendam. Melepaskan diri dari teman palsu bukan perkara membenci, tapi soal memutus rantai yang menghambat pertumbuhan diri. Langkah pertama adalah berani jujur pada diri sendiri. Kita harus mengakui bahwa tidak semua hubungan itu sehat. Kadang, karena kenangan lama, kita tetap bertahan dalam lingkaran yang menyakitkan. Tapi masa lalu tidak boleh jadi alasan kita menunda masa depan. Kita harus berani bertanya, apakah hubungan ini membuatku bertumbuh, atau justru terus membuatku meragukan diri sendiri? Jika jawabannya yang kedua, maka itu sudah cukup jadi alasan untuk menjaga jarak. Langkah kedua, kurangi intensitas tanpa drama. Kita tidak selalu harus memutus secara frontal. Cukup dengan mengurangi kehadiran. Tidak harus menghilang, tapi alihkan waktu dan energi ke lingkungan yang mendukung. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang membuatmu merasa dihargai, bukan dihakimi. Lama-kelamaan, orang yang hanya hadir saat kamu jatuh kan mulai menjauh sendiri ketika mereka tidak lagi bisa mengakses kelemahanmu. Langkah ketiga, perkuat batas pribadi. Kita seringkali dimanfaatkan karena tidak menetapkan batas. Teman palsu akan terus masuk, mengomentari hidupmu, memanipulasi rasa bersalahmu. Karena kamu tidak pernah tegas menolak, mulailah belajar berkata tidak, walau terasa tidak enak. Katakan dengan sopan tapi tetap jelas. Kalau mereka mundur karena batasmu, itu tanda mereka tidak pernah benar-benar menghormatimu sejak awal. Langkah keempat, bangun lingkaran baru yang sehat. Jangan biarkan kehilangan beberapa teman membuatmu merasa sendirian. Di luar sana masih banyak orang yang satu frekuensi dengan nilai-nilaimu. Mulailah dari komunitas, tempat kerja, atau bahkan orang-orang yang kamu kagumi secara nilai. Bertumbuh bersama orang-orang yang mendukung bukan hanya membuatmu lebih kuat, tapi juga lebih damai, karena tidak ada yang lebih menenangkan. Selain berada di sekitar mereka yang tidak perlu kamu jelaskan siapa dirimu, mereka cukup mengerti. Langkah kelima, dan yang paling penting, maafkan tanpa harus kembali dekat. Maaf bukan berarti membuka pintu lagi. Maaf artinya kamu memilih melepaskan beban emosional, tapi tetap melindungi diri dari potensi luka yang sama. Tidak semua orang perlu diberi kesempatan kedua untuk berada di lingkar terdekatmu. Kadang, yang kamu butuhkan hanya jarak, bukan penjelasan. Mengakhiri hubungan yang tidak sehat memang tidak mudah. Tapi kamu harus ingat, hidup ini terlalu singkat untuk terus dikelilingi oleh orang-orang yang tidak ingin kamu berhasil. Dan kadang, keberanian terbesar bukan melawan orang lain, tapi memutuskan bahwa kita pantas mendapat hubungan yang lebih baik. Kita sering takut ditinggal, takut kehilangan teman, takut dianggap berubah, takut terlihat egois. Tapi yang seharusnya kita takutkan bukanlah kehilangan mereka, melainkan kehilangan diri kita sendiri saat berusaha mempertahankan orang yang tidak benar-benar mendukung kita. Ada harga mahal yang dibayar saat kita menunda pertumbuhan hanya demi mempertahankan hubungan yang sudah tidak sehat. Dan harga itu seringkali adalah impian kita sendiri. Tidak apa-apa jika pada akhirnya hanya sedikit orang yang benar-benar mengerti kita. Karena hidup ini bukan tentang banyaknya teman, tapi tentang siapa yang tetap bertahan saat kita sedang tidak kuat. Kita butuh orang-orang yang membuat kita merasa cukup, bukan merasa bersalah, yang mendorong kita maju, bukan yang menahan kita di tempat yang sama. Dan kalau tidak ada yang seperti itu di sekitar kita, maka mungkin inilah waktunya untuk menjadi sosok itu bagi diri kita sendiri. Kamu tidak egois hanya karena memilih bertumbuh. Kamu tidak jahat hanya karena menjaga jarak dari orang-orang yang membuatmu ragu akan dirimu sendiri. Terkadang kita harus berjalan sendiri dulu, agar kita bisa menemukan arah tanpa suara-suara yang membingungkan. Dan saat kamu mulai tenang, saat kamu mulai berdiri di atas pijakanmu sendiri, kamu akan sadar, kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu justru sedang menemukan dirimu yang sesungguhnya. Jangan takut dianggap berubah, karena memang seharusnya kita berubah. Yang salah bukan perubahan itu, tapi jika kita tetap sama walau tahu ada banyak yang harus diperbaiki. Dan mereka yang benar-benar peduli akan tetap ada walaupun kamu berkembang. Mereka tidak merasa terancam oleh versi terbaikmu.
Mereka justru akan jadi saksi dari perjalananmu, bukan penghalang. Jika saat ini kamu sedang merasa sendiri, ingatlah bahwa kesendirian bukan kutukan. Itu adalah momen yang Tuhan berikan, agar kamu bisa fokus menata ulang semuanya tanpa gangguan, tanpa tekanan. Di fase ini kamu bisa jujur, bisa belajar lagi mencintai diri sendiri, bisa membangun ulang fondasi yang selama ini retak karena terlalu sering menyenangkan orang lain. Kita semua punya hak untuk memilih siapa yang layak ada dalam hidup kita. Jangan habiskan energi untuk menjelaskan kepada mereka yang tidak ingin mengerti. Fokuslah pada langkahmu. Bangun hidup yang membuatmu bangga berdiri sendiri, bukan hidup yang bergantung pada validasi orang lain. Karena pada akhirnya, orang akan datang dan pergi. Tapi kamu yang ada di depan cermin, setiap hari, adalah satu-satunya yang akan selalu tinggal. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan siapa yang meninggalkan kita, tapi kita bisa mengendalikan siapa yang kita izinkan bertahan. Maka jangan takut ditinggalkan. Takutlah jika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu gagal menjadi versi terbaik dari dirimu, hanya karena terlalu sibuk menjaga hubungan yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama.